يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dan karunia, ya, maka hendaknya kita menjadi seorang muslim yang beriman. Hendaklah dia senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, taib ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kita. Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kita yang Masya Allah pertanyaannya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bagi yang bertanya dan kepada kaum muslimin secara menyeluruh. Taib, dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong berikan jalan dalam masalah saya ini. Akhir ini diri saya selalu timbul rasa emosi, marah kadang kala mau banting barang yang dekat dengan saya. Tambah lagi emosi kadang terluap pada istri juga anak. Tolong Ustaz nasihatnya untuk saya. Taib, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan memberikan kita kemampuan untuk menjaga atau mengatur emosi kita. Taib, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah marah ini memang masalah yang telah dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, "Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dari salah seorang lelaki yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Usini." Dia meminta wasiat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, wasiatkan saya. Beri saya wasiat, beri saya nasihat. Kemudian Rasul mengatakan la taghdab. Maka jangan marah. La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran. Kemudian lelaki tersebut terus mengulang, nasihati saya wahai Rasul. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatinya berulang kali dengan kalimat la taghdab. La taghdab, jangan marah, jangan marah. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dari hadis ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati beliau si penanya, kemudian untuk kaum muslimin secara menyeluruh bahwasannya jangan marah. Taib, kalimat la taghdab ini, jangan marah ini bisa memiliki dua makna, ya, bisa memiliki dua makna. Makna yang pertama, ibta'id an asbabih, yaitu menjauhi hal-hal yang dapat memancing kemarahan tersebut. Ya. Nah ini, jangan marah artinya engkau menjauhi sebab-sebab perilaku yang dapat memancing kemarahan. Kemudian yang kedua, la taf'al syai'an 'indal ghadab. Jangan engkau melakukan sesuatu yang mayoritas orang tatkala marah itu melakukan hal tersebut. Seperti misalnya banting barang yang ada di sekitar kita atau mencaci maki orang yang kita marahi. Taib, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mayoritas semua kita manusia pasti pernah mengalami rasa marah, baik itu kepada istri maupun kepada anak. Maka ingatlah hadis ini. Yang pertama, cara untuk meredam amarah tersebut. Ya, ingatlah hadis ini. Yang kedua, ingatlah kebaikan-kebaikan orang yang mau kita marahi tadi. Saya akan menyampaikan satu kisah dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu hari, suatu ketika, para sahabat berkumpul di rumahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di rumah salah satu rumah istrinya Maimunah kalau nggak salah ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi salah seorang istri Nabi yaitu Maryah mendatangi rumah Aisyah tersebut dengan membawa makanan. Nah, lihat, dengan membawa makanan. Dan Aisyah pun mengetahuinya. Dan Aisyah pun cemburu. Kemudian Aisyah maju ke depan dan menyampakkan makanan tersebut sehingga tercampaklah ke lantai dan piring pun pecah. Lihat, di depan para sahabat Nabi, di depan Nabi, Aisyah berlaku seperti itu. Namun lihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi itu marah? Tidak. Apakah Nabi itu membentak, menarik Aisyah ke belakang, ke dapur, kemudian Nabi memarahi Aisyah, memaki, memukul dan segala macam? Tidak. Nabi hanya mengatakan gharrat ummukum sambil mengutip makanan yang tumpah. Ibunda kalian ini sedang cemburu sambil mengutip makanan yang tumpah. Subhanallah. Ya, itu perilaku Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan saya untuk kepada kita semua, apabila kita marah, ingatlah kebaikan orang yang akan kita marahi. Dan pertimbangkan kesalahannya. Pertimbangkan kesalahannya. Kemudian tatkala kita sedang menimbang kesalahan atau memikir kebaikannya, lakukan dari sabda Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau marah maka duduklah. Karena mayoritas orang kalau marah sedang berdiri, maka duduklah. Masih marah juga, maka berbaringlah. Masih marah juga, maka pergilah ke kamar mandi dan berwudu. Niscaya marah itu akan redup, karena marah itu bagian dari api neraka. Taib, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menahan amarah kita, karena ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang tercinta. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.